Aku tidak berjualan lagi. Hari ini hari Sabtu dan aku hanya mendapatkan 25 yuan. Bagaimana bisa seseorang bertahan hidup? Jalanan sedang dibangun lagi. Kedua ujungnya ditutup. Kudengar pembangunan ini akan berlangsung selama 3 bulan. Apa yang harus kulakukan dengan semua inventaris ini? Ini hampir akhir bulan. Aku masih punya cicilan mobil dan rumah. Ribuan yuan harus dibayar. Bukankah ini sama saja mendorong orang ke jurang keputusasaan? 十几天了。十几天了。 Aku sudah menganggur lebih dari 10 hari sekarang. Lebih dari 10 hari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu akan menemukannya. 我感觉就是 Aku hanya merasa seperti tidak bisa menemukan pekerjaan lagi. Ini benar-benar sulit. Rasanya mencari pekerjaan sekarang hampir mustahil. Dan bahkan mendapatkan wawancara pun sangat sulit. Seringkali aku bahkan tidak bisa menemukannya. Dan terkadang aku bertanya-tanya, apakah usia 28 tahun sudah terlalu tua untuk dipekerjakan? Bahkan ketika aku berhasil mendapatkan wawancara, perusahaannya tidak begitu bagus. Dan bahkan untuk perusahaan yang tidak begitu bagus, mereka tetap tidak menginginkanku. Jujur, aku merasa benar-benar tersesat sekarang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. 我家有3个大学生，失业了一个大。 Di keluargaku, kami memiliki 3 lulusan perguruan tinggi dan ketiganya menganggur. Aku mencari pekerjaan di Tianjin. Kakak perempuanku mencari di Chengzhou. Adik laki-lakiku mencari di kampung halaman. Aku bekerja di Beijing selama 5 tahun sebelum datang ke Tianjin. Aku datang ke sini tahun lalu untuk mempersiapkan ujian pascasarjana dan mulai mencari pekerjaan Februari ini. Masih belum menemukan apapun. Kakak perempuanku bekerja di Beijing selama 3 tahun, lalu pergi ke Chengzhou untuk mencari pekerjaan. Sudah 2,5 bulan dan belum ada hasil. Adik laki-lakiku juga bekerja di Hangzhou selama 2 tahun dan sekarang dia juga mencari di Chengzhou. Sebenarnya, dia mencoba di seluruh negeri, tetapi masih belum menemukan yang cocok. Pemerintah mengatakan tingkat pengangguran adalah 5%. Dari mana angka itu berasal? Di keluargaku, pada dasarnya 100%. Mungkin karena kami belum secara resmi mendaftar sebagai pengangguran, jadi mereka menghitung kami sebagai pekerja fleksibel. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi jujur, aku melihat sekeliling dan yang kulihat hanyalah orang-orang yang menganggur. Perang tarif baru ini mungkin benar-benar pukulan terakhir yang menghancurkan manufaktur, terutama untuk semua pabrik kontrak. Kalian bisa melihatnya sendiri. Banyak pabrik sudah tutup dan kabur. Benar, pabrik-pabrik itu sudah hilang. Jadi, boleh dikatakan, jangan mengeluh jika upahnya rendah sekarang. Ambil saja apa yang bisa kalian dapatkan dan bertahanlah. Setidaknya pastikan kalian masih bisa memberi makan keluarga, kan? 感觉都要撑不下去了。 Aku merasa tidak bisa bertahan lagi. Aku sudah duduk di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Aku punya 2 anak. Biaya sekolah mereka, makanan mereka, pakaian mereka, ditambah semua biaya rumah tangga. Suamiku tidak punya penghasilan sekarang, dan dia terus meminta uang padaku. Aku sendiri masih mencoba mempelajari keterampilan baru, jadi aku juga tidak punya penghasilan. Dan suamiku masih harus membayar 2 polis asuransi. Rasanya sangat berat. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mengapa rasanya hidup semakin sulit? Ketika aku kecil, aku sering berkata kepada ibu, kalau aku besar nanti, aku akan menghasilkan uang dan membelikan ibu ini dan itu. Dan ibu hanya tertawa dan berkata, kamu pikir menghasilkan uang itu mudah? Dulu, aku tidak percaya padanya. Aku pikir dia hanya bercanda. Sekarang setelah aku dewasa, aku menyadari menghasilkan uang itu sangat sulit. Dan semua uang yang kita hasilkan, kemana perginya? Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. 兄弟们呐，你看我那么高。 Saudara-saudara, kalian lihat sendiri bagaimana keadaannya. Aku sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan masih belum menghasilkan uang sungguhan. Sekarang, aku bahkan tidak punya pekerjaan yang stabil. Pabrik-pabrik tidak menginginkan orang-orang seperti kita lagi. Di usia 40 atau 50 tahun, kalian tidak muda, tapi juga tidak terlalu tua. Namun kalian bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan umum. Bagaimana kita bisa menghidupi keluarga kita? Jujur, hatiku terasa benar-benar dingin. Jika yang kita lakukan hanyalah menanam tanaman dan memelihara beberapa ayam dan bebek di akhir tahun, kita bahkan tidak bisa menutupi biaya minyak dan garam. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimana orang biasa bisa bertahan hidup? Ini sangat sulit, kawan. Sangat sulit. 都上哪儿去了？各位，我特纳闷。 Kemana semua pekerjaan itu pergi? Serius, aku benar-benar tidak mengerti. Lulusan baru tidak bisa menemukan pekerjaan. Orang-orang berusia pertengahan 30-an yang baik-baik saja dipecat begitu saja seolah tidak ada apa-apa. Beranda WeChatku penuh dengan orang-orang yang dioptimalkan dari pekerjaan, terpaksa pergi ke arbitrase tenaga kerja. Bahkan di perusahaanku, hanya di lantai kami, setiap beberapa hari beberapa orang menghilang. Setiap hari Senin ketika kami masuk, kalian bisa melihat semua meja yang baru kosong dan itu menakutkan.
Mereka memecat beberapa orang setiap minggu, dan setelah memecat begitu banyak orang, perusahaan masih tidak menghasilkan keuntungan. Membuatmu bertanya-tanya apakah minggu depan giliranku. Aku benar-benar tidak mengerti. Ada lebih sedikit orang yang bekerja, tetapi mencari pekerjaan justru semakin sulit. Perang dagang AS-China semakin memburuk. Banyak bisnis telah tutup. Ini bukan hanya satu atau dua toko yang tutup, tapi deretan toko yang gulung tikar. Ini seperti wabah yang menyebar di jalanan. Kemanapun kalian melihat, ada tempat untuk disewakan. Ekonomi real di sini dalam kondisi yang sangat buruk. Ada sekitar 5 atau 6 juta yuan hilang di sini. Tempat yang lebih besar itu, setidaknya 7 atau 8 juta hilang. Seluruh jalan ini mungkin kehilangan puluhan juta. Dulu ini adalah tempat komersial terfavorit di Shenzhen, tempat semua orang kaya berebut untuk mendapatkan bagian. Sekarang ini hanya lelucon besar. Kalian melihat sekeliling dan semuanya mati. Hari ini hari Sabtu dan tidak ada satu jiwa pun di sini. Ratusan juta yuan hanyut begitu saja. Dulu mereka membual ini akan menjadi pusat komersial terbesar di seluruh China Selatan, mencakup segala sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Tetapi lihatlah sekarang. Ini adalah kenyataan brutal dari dunia komersial Shenzhen hari ini. Apakah kalian tahu berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan di Changxi tahun ini? Apakah kalian tahu kemana semua orang yang menganggur pergi? Aku katakan padamu, situasinya di sini lebih buruk dari yang kalian bayangkan. Coba lihat Hero Middle Road. Tempat-tempat yang dulunya ramai sekarang memiliki 4 papan, disewakan, di mana-mana. Dan ini adalah properti utama. Aku ingat dulu jika kalian ingin toko di sana, kalian harus membayar biaya transfer yang besar bahkan setelah membayar sewa. Sekarang toko-tokonya hanya kosong. Lupakan biaya transfer. Orang-orang bahkan tidak mampu membayar sewa dasar. Saat ini, membuka toko berarti kalian hanya bekerja untuk membayar tuan tanah. Tidak heran begitu banyak orang menyerah untuk memulai bisnis. Itu terlalu sulit. Bahkan toko yang buka di bulan Januari sudah tutup pada bulan April. Kalian percaya itu? Beberapa tempat bahkan tidak sempat menggunakan renovasi mereka sepenuhnya sebelum diusir. Jalanan pada dasarnya sepi saat ini. Jika kalian mencari pekerjaan di sini, pilihannya hanya mengantar paket, pengiriman makanan, atau mengemudi untuk layanan transportasi daring seperti Didi. Itu satu-satunya pilihan karena hambatan masuknya rendah. Tetapi bahkan pekerjaan-pekerjaan itu pun hampir sepenuhnya jenuh sekarang. Semua orang hanya berusaha bertahan hidup sebisa mungkin. Pada tanggal 11 April seseorang memposting video yang menunjukkan bahwa di Taman Industri Hurai Guangdong, 3 pabrik tutup sekaligus karena para bos tidak tahan lagi. Mereka kabur begitu saja. Teman-teman, sejak AS menaikkan tarif, rasanya seperti gempa bumi melanda semua pabrik di sini di Zhejiang. Meskipun pabrik kami tidak melakukan bisnis ekspor, banyak pemasok hulu kami melakukannya, seperti mereka yang membuat peralatan rumah tangga, dan mereka sudah lama tidak mendapatkan pesanan baru. Rasanya seperti pesanan jatuh dari tebing. Sekarang, semua orang yang dulu mengekspor bergegas masuk ke pasar domestik, dan persaingannya benar-benar brutal. Seluruh rantai pasokan bergetar. Jika pabrik hulu bersin, pabrik hilir seperti kami hampir tidak bisa bernapas. Tentu, mesin masih berjalan dan tenaga penjualan kami semua keluar sana dengan putus asa mencoba mendapatkan pesanan, tetapi pasarnya hanya sebesar itu dan sekarang 20 orang berebut mangkuk nasi yang sama. Sungguh menyayat hati melihatnya. Menjadi dewasa berarti tidak bahagia karena tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan bahkan mungkin punya utang. Kalian menjadi cemas dan bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Dulu aku pikir aku punya beberapa keterampilan dan aku rasa penampilanku juga tidak buruk. Tetapi setelah aku kehilangan pekerjaan dan keluar mencari, aku menyadari aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jauh lebih sulit dari yang kukira. Aku pikir mungkin aku bisa memulai sesuatu yang kecil, sesuatu yang berbiaya rendah. Jadi aku pergi ke pasar malam untuk melihat-lihat. Tetapi ketika aku sampai di sana, sepi. Benar-benar mati. 6 bulan yang lalu, tempat itu ramai. Aku berkeliling mencari tempat lain. Aku bahkan melihat seorang lelaki tua mengendarai becak menjual mie dingin dengan petugas kota mengejarnya. Itu sangat menyuantuhku. Beberapa hari kemudian, aku berkendara ke mall sekitar 5 km jauhnya. Aku pikir mungkin aku bisa menemukan pekerjaan menjual pakaian atau perhiasan. Tetapi kecuali food court di basement, sebagian besar toko kosong. Tidak ada pelanggan, hanya penjual yang berdiri dengan canggung. Lalu aku pergi ke pasar petani dan bertanya tentang menyewa kios. Manajer mengatakan semua kios sudah penuh. Dia bilang pembukaan berikutnya akan di bulan Juni selama lelang. Aku bertanya berapa sewanya. Dia bilang tempat yang bagus harganya antara 10 hingga 30 ribu yuan setahun dan bahkan tempat yang buruk pun harganya 4
hingga 6.000. Aku kemudian menyadari ini sama sekali tidak murah. Dulu aku pikir kalian hanya perlu membayar beberapa ratus yuan sebulan dan bisa membuka kios kecil. Aku terlalu naif. Sejak awal April, AS dan China saling mengenakan tarif. Saat ini, AS mengenakan pajak impor China sebesar 145% dengan beberapa barang dikenakan tarif gabungan hingga 245%. China membalas dengan tarif retorsif sebesar 125%. Karena ini, ekspor China ke AS pada dasarnya runtuh. Sejumlah besar pabrik yang dulu bergantung pada pesanan dari AS telah bangkrut atau tutup. Pengangguran melonjak dan hidup semakin sulit. Di bawah bayang-bayang resesi manufaktur, media sosial penuh dengan panduan bertahan hidup. Semakin banyak orang China, terutama kaum muda, yang mengetatkan ikat pinggang. Menabung telah menjadi kebiasaan baru. Nona Hu, seorang warga Shanghai, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ketika dia keluar, dia sebagian besar melihat pedagang sayuran dan toko sayuran sekarang. Hampir tidak ada toko pakaian. Dia mengatakan setidaknya toko sayuran masih memiliki sedikit bisnis, meskipun tidak mudah. Kemanapun kalian berjalan, bahkan 30, 50, 100 meter, ada warung sayur. Persaingannya sengit. Orang-orang seusia saya, lahir tahun 70-an, jelas tidak menghabiskan uang seperti dulu. Saya memakai pakaian lama. Sekarang terlalu sulit untuk menghasilkan uang. Di distrik Jing'an, Nona Chen berkata, banyak orang khawatir tentang dampak perang dagang dan sedang mempersiapkan masa-masa sulit di depan. Dia berkata, tentu saja, kami khawatir. Kalian harus merencanakan dengan hati-hati sekarang. Tidak ada yang tahu kapan keadaan akan membaik. Supermarket sebagian besar kosong akhir-akhir ini. Dulu anak muda menghabiskan uang seperti orang gila. Tetapi sekarang mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, jadi mereka menyimpan setiap sen. Hampir tidak ada yang makan di luar lagi. Orang-orang hanya membawa makan siang dari rumah. Seorang warga Beijing mengatakan banyak restoran kecil harus tutup atau menangguhkan operasi karena tidak ada cukup pelanggan. Dia berkata, banyak restoran di Beijing benar-benar tutup. Ada beberapa di dekat rumah saya, tetapi hampir tidak ada yang datang. Beberapa restoran mungkin hanya terisi 1 atau 2 meja. Terkadang hanya keluarga kami, hanya anak laki-laki saya, cucu laki-laki saya, dan saya yang makan. Jujur, ini cukup suram. Beberapa tempat memiliki lebih banyak pelanggan, tetapi tidak seperti dulu ketika restoran-restoran itu penuh sesak dengan orang. Penurunan pengeluaran konsumen sekarang menyebar dari daerah pesisir tenggara China ke provinsi-provinsi pedalaman seperti Sichuan dan Guizhou. Di Lanzhou, seorang pria bernama Kuang mengatakan orang-orang mulai mengetatkan ikat pinggang dan menabung dimanapun mereka bisa. Dia berkata, melihat bagaimana keadaannya, semua orang ingin menabung, bahkan mungkin membeli mata uang asing jika mereka bisa. Beberapa membeli emas sebagai cadangan jangka panjang. Tetapi jujur, bahkan menyimpan uang di bank pun tidak terasa aman lagi. Siapa tahu, jika suatu hari tabungan kalian mungkin saja lenyap, atau jika perang pecah, kalian bahkan mungkin tidak dapat menarik uang kalian. Tuan Chen dari Fosan Guangzhou mengatakan dia pernah berpikir ekonomi akan pulih dengan cepat setelah pandemi, tetapi 3 tahun kemudian ekonomi sama sekali tidak membaik dan sekarang ada perang dagang di atasnya. Dia mengatakan hidup bagi orang biasa benar-benar sulit. Mereka terus mengatakan Xi Jinping membawa negara menuju kemakmuran yang lebih besar, bahwa militer kuat dan ekonomi berjalan dengan baik, tetapi orang biasa jauh lebih kesulitan. Mereka berbicara tentang pendapatan rata-rata yang naik, tetapi itu karena gaji tinggi beberapa orang kaya menarik rata-rata ke atas. Itu tidak mencerminkan apa yang dialami sebagian besar dari kita. Saat ini di China, menabung bukan lagi hanya pilihan pribadi. Itu telah menjadi kenyataan yang meluas. Sebuah survei oleh Morgan Stanley menemukan bahwa tarif berat yang dikenakan AS pada barang-barang China telah membuat keluarga-keluarga China semakin khawatir tentang keamanan pekerjaan, pendapatan, dan kerugian investasi. Menurut Bloomberg, survei ini dilakukan antara tanggal 8 April dan tanggal 11 April tepat setelah AS dan China mengumumkan putaran tarif baru mereka. Survei ini mencakup lebih dari 2.000 orang dari kota-kota dari berbagai ukuran di China. Survei menunjukkan bahwa setelah tarif baru diumumkan, 44% orang mengatakan mereka khawatir bahwa mereka atau anggota keluarga mereka mungkin kehilangan pekerjaan, tingkat tertinggi sejak tahun 2020. 38% mengatakan mereka khawatir kehilangan pekerjaan tahun ini dibandingkan tahun lalu. Pada tanggal 16 April, tim strategi Morgan Stanley mengatakan dalam sebuah laporan bahwa kepercayaan konsumen China telah turun ke titik terendah sejak pandemi dimulai pada tahun 2022. Keinginan masyarakat untuk berbelanja adalah yang terlemah sejak penguncian dicabut. Putaran baru tarif AS dengan tarif hingga 145% pada dasarnya telah menutup pintu perdagangan AS China. Gelombang pengangguran yang akan datang bisa sangat besar, mungkin mempengaruhi puluhan juta orang. Goldman Sachs memperkirakan sekitar 10 hingga 20 juta pekerja di China bergantung pada ekspor ke AS. Citigroup memperkirakan ekspor Amerika mendukung sekitar 9 juta pekerjaan di perkotaan China. Seorang ekonom Amerika, David J. Huang, percaya jumlah sebenarnya orang yang kehilangan pekerjaan bisa lebih tinggi lagi, antara 30 dan 35 juta. Dia menjelaskan bahwa sekitar sepertiga ekspor China pergi ke AS. Dan ketika kalian memiliki kapasitas berlebih sebanyak itu meluas ke industri lain juga, seperti tekstil
tekstil, pakaian, elektronik, pengemasan, pengiriman, dan logistik. Banyak perusahaan kecil dan menengah di sepanjang rantai pasokan bisa bangkrut, yang menyebabkan gelombang pengangguran yang lebih besar lagi. Sulit untuk mencari pekerjaan saat ini. Beberapa pabrik pada dasarnya tidak pernah terlihat merekrut pekerja. Pemerintah toh tidak peduli. Hang mengatakan akan ada lebih banyak kebencian di seluruh masyarakat dan itu akan menjadi masa sampah bersejarah. Ini memang era yang sangat menyedihkan bagi orang biasa.